Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin kita belajar tentang beberapa persoalan yang sering terjadi dalam hidup kita dan bagaimana caranya kita mengatasinya. Saya ingin mulai dengan persoalan yang paling umum terjadi, yaitu tidak mampu menguasai emosi. Itu yang sering kali saya dengar. Kesulitan mengendalikan emosi, terutama amarah, menjadi kurang sabar. Bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, kita perlu mengetahui apa yang membuat kita merasa tidak sabar. Apa yang membuat kita terpicu secara emosional? Triggernya itu apa? Pemicunya itu apa? Kita mesti mengetahui. Masing-masing pribadi tidak sama. Tetapi kebanyakan trigger atau pemicu persoalan emosional adalah peristiwa menyakitkan di masa lalu yang membuat kita merasa tidak aman. Jadi dasar dari emosi kita sebetulnya adalah rasa tidak aman, insecurity. Rasa tidak aman itu bisa disebabkan oleh macam-macam. Kebanyakan adalah merasa insecure, merasa tidak aman karena merasa tidak dicintai, atau merasa tidak dihargai, atau merasa terancam. Dan itu peristiwanya bisa jauh ketika kita masih kecil dulu. Dan itu kemudian menjadi pemicu ketika ada sebuah tindakan yang memicu rasa insecure itu, kemudian kita bersikap defensif. Emosi kita terpicu, kemudian kita menjadi emosional. Dan biasanya reaksinya menjadi tidak stabil. Nah, pada waktu itu kita terperangkap dalam persoalan emosional yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana caranya mengatasi? Cara mengatasinya adalah dengan mengetahui penyebabnya, yaitu meneliti pengalaman di masa lalu. Mengapa saya marah ketika saya mendengar kata-kata ini? Mengapa saya marah ketika melihat ada sikap tertentu? Biasanya entah kata-kata, entah sikap itu berkaitan dengan masa lalu yang membuat saya menjadi terancam, tidak aman. Dan karena itu kita bersikap bereaksi secara emosional. Nah, untuk itu perlu waktu hening, mengenali diri sendiri. Mesti latihan kesadaran, menyadari emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Biasanya dengan duduk tenang, kemudian sadar akan saat ini, sadar akan pikiran-pikiran yang bergerak ke sana kemari, sadar saja dan dibiarkan. Lama-lama pikiran itu mengendap dan kita menjadi lebih tenang. Nah, pada saat kita sudah mulai tenang, tidak banyak pikiran yang berkecamuk atau pikiran berkecamuk tapi kita biarkan saja karena memang pikiran seperti itu. Lalu kemudian kita semakin menjadi jernih. Nah, pada waktu itu kita bisa merasakan emosi-emosi yang bergerak di dasar batin kita. Bahkan emosi negatif itu yang paling cepat muncul. Misalnya dulu pernah merasa tidak aman ketika mendengar kata-kata bodoh. Nah, itu juga muncul. Oh, kalau saya mendengar kata bodoh, saya akan cepat tersinggung. Karena pada waktu itu ketika saya kecil, saya sering dikatain bodoh. Nah, itu muncul dengan sendirinya. Oh, itu sebabnya. Dan karena itu ketika kita mendengar kata itu, kita mencoba mengerti, menerima. Ya, orang mengatakan bodoh itu bisa jadi itu cerminan dia, bukan masalah saya. Dan kalau toh saya bodoh ya tidak apa-apa, kita bisa belajar supaya bisa menjadi lebih baik. Bukan yang pertama yang penting, tetapi yang terakhir. Karena bisa yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu.
Maka yang penting kita belajar. Nah, ketika kita bisa menerima, kemudian kita memutus trigger atau pemicu. Itu salah satu contoh. Tetapi intinya adalah mengenali gerakan-gerakan hati, juga emosi-emosi negatif yang pernah ada, yang tersimpan lama. Itu diangkat ke dalam kesadaran, dan ketika disadari dan kemudian diterima, saya menyembuhkan diri saya sendiri. Tetapi di situ perlu pengampunan. Oh, ketika saya tersinggung karena kata-kata bodoh itu, saya perlu mengampuni. Mengampuni orang yang mengatakan bodoh, mengampuni diri sendiri juga. Bodoh juga nggak apa-apa. Karena kita bisa belajar dan kemudian menjadi pintar. Tapi kalau tidak pernah merasa bodoh, malah kemudian kita menjadi sombong dan tidak belajar apa-apa. Nah, kita bisa mengatakan hal itu. Dengan menyadari seperti ini, mekanisme yang memicu secara emosional kita bisa mengatasinya. Sehingga kemudian kita bisa mengendalikan emosi. Selain itu, kita perlu sadar bahwa reaksi-reaksi emosional itu adalah buah dari pikiran kita yang sudah membentuk sebuah mekanisme, sehingga ketika mendengar kata tertentu atau melihat sikap tertentu, kita bereaksi secara emosional. Nah, di situ ketika kita bisa mengetahui mekanismenya, kita kemudian bisa memutus mekanisme. Itu seperti kalau senapan, itu ada mekanismenya. Kalau pelatuk ditarik, ada mesiunya, maka akan meledak. Tetapi kalau senapan itu dibongkar, dipreteli, dilepas satu-satu, sehingga tidak terjadi hubungan yang mekanik antara pelatuk, mesiu, dan juga alat yang lain, tekanan udara, maka meskipun ditarik pelatuknya, tidak akan meledak. Kesadaran, latihan kesadaran adalah berusaha mereteli itu, melepas mekanisme. Sehingga ketika pemicu terjadi, tidak terjadi ledakan. Karena mekanismenya terputus. Diputus oleh kesadaran. Oke, ini adalah orang lain yang bereaksi, saya tidak harus bereaksi sesuai dengan mekanisme emosional yang saya punya. Saya bisa melepas satu persatu, yaitu dengan menyadari bahwa oh, ini pengalaman masa lalu yang memicu saya bereaksi seperti ini. Sekarang ini berbeda. Toh saya semakin sadar bahwa kata-kata itu boleh saja datang, tetapi saya yang menguasai, bukan kata-kata itu yang menguasai saya. Nah, dengan kesadaran, latihan kesadaran, kita bisa menjadi lebih responsif daripada reaktif. Kalau reaktif itu ditentukan oleh stimulus, rangsangan dari luar. Kalau responsif, kita bisa bersikap, tetap ada reaksi, tetapi saya tidak mengikuti, tidak reaktif, tetapi kemudian merespon sesuai dengan kesadaran yang saya punya. Nah, dengan cara itu, kita bisa melatih diri untuk tidak menjadi emosional dalam bereaksi, tetapi bisa menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih jernih. Di situ kita bisa mengatasi satu persoalan, yaitu persoalan reaksi yang emosional. Kita kemudian bisa menjadi lebih percaya diri. Kita juga bisa bertumbuh menjadi sadar bahwa yang menentukan emosi saya ya saya, bukan orang lain. Kita juga bisa melatih mengenali mekanisme emosional yang ada dalam diri kita. Latihan-latihannya sudah saya sebutkan, yaitu latihan kesadaran, kemudian melepaskan, mempreteli mekanisme emosional yang ada, dan kemudian kita bisa menentukan reaksi, respon kita secara bebas. Tidak reaktif, tapi responsif. Nah, persoalan tentang tidak mampu mengendalikan emosi kemudian bisa teratasi. Tetapi di luar itu semua, kita perlu juga sadar bahwa kita itu aman di tangan Tuhan. Sehingga ketika muncul insecurity, rasa tidak aman, kita bisa sadar bahwa kita di tangan Tuhan aman. Semuanya baik-baik saja. Dan semuanya akan bermanfaat ketika kita menyadari dan belajar darinya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.